Selamat malam, shalom. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Kita bersyukur Tuhan telah menolong kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh, bersyukur bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mohon pengampunan dan kelayakan agar kita layak untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Yesus kemuliaan, karena Dia yang layak ditinggikan, diagungkan dalam segenap kehidupan kita. Mari kita katakan, Yesus kemuliaan. Dalam segenap kehidupan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dalam segenap kehidupan kami. Kami datang bersekutu menyembah Engkau Tuhan dalam kelompok doa pada malam ini. Tuhan, sertai kami dari awal sehingga dapat selesai semua, karena Tuhan yang memelihara dan menolong kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita
melanjutkan pujian kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian. Yesus, dengarkanlah doa. Kita panjatkan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Di depan tahta rahmat-Mu, aku menyembah, menyesali perangaiku. Tuhan tolonglah. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Yakinkan pengasihan-Mu, aku berteluh. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Puji Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti kita miliki. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lakukan mata hatiku
air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Mari kita datang dan kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar lewat firman Tuhan yang kami renungkan pada kesempatan ini, kami diberkati, semakin kuat setia dalam kami mengikuti Engkau. Berbicaralah kepada kami lewat kitab suci yang kami imani ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 mulai ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Kita akan belajar dengan judul Pertandingan Iman Setia Sampai Akhir. Pertandingan iman setia sampai akhir kehidupan kita. Nah, itu yang sudah dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya sampai pada akhir kehidupannya. Nah, hal itu sebagai kerinduannya. Bahkan demikian juga kepada kita yang ada pada zaman sekarang ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan sampai 8 ini, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita agar kita senantiasa mengikuti hal yang baik ini dalam segenap kehidupan kerohanian kita. Yang pertama, ia mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik dalam arti kehidupan rohaninya. Dan maksudnya ia telah memenang dalam perjuangannya melawan tipu muslihat iblis. Hal-hal yang tidak berkenan di dalam dunia ini, dosa dan keinginan-keinginan daging kita, itu yang dia lalui dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Yang kedua, ia telah mencapai garis akhir dalam perjalanan hidupnya, dalam pelayanan, dalam dia melayani Tuhan. Ia telah mencapai tujuan akhir dalam maraton hidup kerohaniannya, menjalankan kehendak Tuhan dengan taat dan setia sampai akhir kehidupannya. Dan hal itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, Rasul Paulus telah memelihara iman sampai pada akhirnya. Nah, iman terus bertumbuh walaupun kita sadar kehidupan Rasul Paulus dalam kehidupan kerohaniannya banyak tantangan yang dihadapi.
tapi dia berhasil memelihara imannya. Karena iman terus bertumbuh, dia tetap kuat di dalam Tuhan yang menyertai kehidupannya. Walau dalam penderitaan sekalipun, Rasul Paulus tetap setia memberitakan kabar baik dan merefleksikan imannya dengan memiliki prinsip hidup sama seperti majikan agungnya, itu Yesus Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya apapun resikonya. Dia percaya Tuhan menolong, memelihara kehidupannya sampai pada akhirnya. Diikutsertakannya dalam pertandingan yang wajib baginya. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ke dalam pertandingan ini bukan hanya untuk memulainya, tetapi juga terpenting untuk mengakhirinya dengan baik dan didapati perkenan di hadapan Tuhan yang memberkati, menolong segenap kehidupan kita. Dalam pertandingan tersebut kita menghadapi 3 halangan yang dapat menggagalkan setiap pribadi kita untuk mencapai garis akhir, atau dalam bahasa kita garis finishnya. Dan mari kita belajar halangan-halangan apakah yang merintangi kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini di dalam Yesus Kristus. Halangan pertama adalah iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis melalui berbagai sarana selalu membujuk agar orang percaya melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan segala kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan agar orang percaya sadar dan berjaga-jaga menghadapi iblis, segala pendusta itu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat, kita bersyukur sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita diberikan kekuatan karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap pribadi orang yang percaya, yang dapat menolong kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap iblis itu lemah atau sudah kalah. Sungguh sangat berbahaya kalau kita meremehkan iblis, segala pendusta itu. Iblis bukan musuh yang lemah. Ia adalah musuh yang licik dan sangat-sangat berbahaya. Kalau kita jujur, sering kita kalah dengan tidak menuruti kehendak Tuhan, tetapi kehendak diri sendiri yang sangat dipengaruhi dunia sekitar kita. Banyak keputusan yang kita ambil tidak berdasarkan pimpinan Roh Kudus, tetapi ingin dan hikmat manusia yang kita lakukan. Kita tidak mengutamakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Mari kita belajar terus kepada kitab suci yang kita imani. Jadi halangan kedua adalah dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan akan membawa kita menyimpang dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Pengaruh dunia di mana kita hidup ini sungguh-sungguh sangat jahat. Tanpa kita sadari cara hidup kita yang sering menjadi sama dengan cara hidup orang-orang yang bukan umat pilihan Allah, yang bukan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang hidupnya serupa dengan dunia ini adalah orang-orang yang pasti tidak mengerti kehendak Tuhan, yang ingin selalu mau mengikuti kehendaknya sendiri. Hidupnya menyimpang dari fokus hidup yang benar. Ini berarti sebuah penyimpangan yang menuju maut dan binasa pada akhirnya. Fokus hidup benar ini adalah pertandingan hidup yang di dalamnya orang-orang percaya melakukan perjuangan iman untuk melakukan segala kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan setia sampai menutup mata, sebagaimana Rasul Paulus sudah alami. Itu hal yang baik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Halangan ketiga adalah keinginan daging. Keinginan daging atau kedagingan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan. Memang diri kita sendiri tidak bisa dikatakan sebagai musuh, tetapi kedagingan kita sendiri harus disadari sebagai ancaman yang sangat-sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebab diri kita sering memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Keinginan kita yang bertentangan dengan segala kehendak Tuhan, bila dituruti, akan membawa kita makin jauh dari ketetapan yang Tuhan kehendaki dalam segenap kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita menyangkal diri. Artinya kita berusaha agar tidak hanyut menurut keinginan nafsu diri kita sendiri. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23, katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Kita harus menyangkal diri setiap hari. Apa yang tidak sesuai kita harus jauhkan. Belajar lewat kitab suci yang kita imani. Pergumulan hidup mengiring Tuhan adalah pergumulan untuk mematikan kehendak diri sendiri, lalu menyalinkan keinginan Tuhan untuk dilakukan. Menyerahkan kedaulatan hidup kita kepada pengaturan Tuhan adalah kehendak Tuhan yang menjadi hal utama yang harus dilakukan. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini berarti kehendak diri menjadi harus selaras dengan kemauan dan kesenangan Tuhan dan tidak boleh meleset dengan yang diingini oleh Tuhan dalam segenap hidup kita. Pergumulan untuk mencapai ketetapan ini adalah pergumulan seumur hidup yang tidak boleh berhenti. Itulah perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Semakin kita taat dan setia melakukan segala kehendak Tuhan, maka semakin tepatlah pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan dan tindakan setiap yang kita lakukan. Itulah bukti kita sadar hidup baru kita adalah hidup bagi Kristus seutuhnya. Jadi itulah yang akan kita capai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hidup bagi Kristus berarti hidup seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan, bahwa kita tahu kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang sudah mengingatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami,
memberikan pencerahan bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, suka masukkan cerita Tuhan Yesus. Kemenangan iman 168. Cerita Tuhan Yesus, suka masukkan Tuhan yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, suka masukkan cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untukku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masukkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita menceritakan keselamatan di dalam Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk pribadi kita, rencana-rencana kita ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa bagi anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Dan kita berdoa untuk program di dalam jemaat kita, di dalam desa kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Dan kita berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita. Ini bahan doa yang saya sampaikan untuk kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami untuk menaikkan doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang menunjukkan pemimpin-pemimpin untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke desa sekalipun. Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami, baik TNI, Polri yang ada. Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat mengamankan bangsa dan negara kami. Dan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami dengan penuh leluasa untuk menyembah Engkau Tuhan, memberitakan kabar tentang keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin umat Kristiani sedunia. Tuhan,
Engkau yang menentukan mereka untuk memimpin kami. Tuhan, tolong mereka berikan hikmat agar Injil Tuhan tetap diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan hanya bagi Tuhan semuanya. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami untuk layani. Tuhan menolong kami, berikan hikmat, kemampuan bagi setiap pengerja yang melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk segenap kehidupan kami. Dalam rencana-rencana kami ke depan, Tuhan memberkati kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, kuatkan iman mereka, agar mereka tetap percaya, kuat di dalam mengiringi Engkau, walaupun saat ini fisik mereka ada dalam keadaan sakit. Tetapi iman percaya mereka tetap bersandar terus kepada Engkau sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, rencana-rencana ke depan. Tuhan memberkati kami semuanya, agar apa yang kami lakukan, ajarlah kami selalu mengutamakan Engkau dalam segala pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memberi pemberian kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Engkau telah menolong kami dalam ibadah kami Tuhan, dari awal sehingga dapat selesai. Semua karena pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kami akhiri ibadah kelompok doa pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah menolong kita dalam ibadah kelompok doa sampai selesainya, semua karena Tuhan. Dan dari sini saya mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.